warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvina Prastikasari, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 11 Maret. Dalam mata kuliah alat pertama akan membahas salah satu alat bantu dalam pekerjaan konstruksi kayu, yaitu pahat corner. Dalam video kali ini kita akan membahas apa itu fungsi dari pahat corner. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan pahat corner dengan benar. Yang ketiga, cara merawat pahat corner, dan yang keempat adalah keselamatan kerja dalam menggunakan pahat corner. Untuk pembahasannya, yuk langsung kita simak. Seperti yang kita tahu, bahwa ada banyak sekali jenis pahat yang bisa kita gunakan dalam pekerjaan kayu. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai salah satu dari banyaknya jenis pahat yang digunakan dalam pekerjaan kayu, yaitu pahat corner atau dalam bahasa Indonesia disebut pahat sudut. Corner chisel atau yang biasa disebut pahat sudut adalah sebuah alat yang dirancang khusus untuk membersihkan dan membentuk sudut-sudut dalam kayu. Alat ini memiliki bentuk khusus yang memungkinkannya bekerja dengan efisien pada sudut-sudut yang sulit dijangkau. Beberapa pahat sudut memiliki desain dengan sudut potong yang tajam dan tumpul, serta memiliki pemotong di kedua sisi, sehingga dapat bekerja dengan baik pada sudut horizontal maupun sudut vertikal. Corner chisel memiliki beberapa fungsi utama dalam pekerjaan kayu dan juga kerajinan kayu. Berikut adalah beberapa fungsi dari pahat corner. Yang pertama, membersihkan sudut. Yang kedua, membuat sudut menjadi lebih presisi. Yang ketiga, memotong sudut bagian dalam. Yang keempat, mengukir sudut. Yang kelima, pembuatan sendi sudut. Yang keenam, pembuatan lubang sudut. Dan yang terakhir, merapikan sudut yang sudah ada. Pembahasan berikutnya adalah mengenai bagian-bagian yang terdapat pada pahat corner. Bagian yang pertama adalah ujung pahat. Bagian ini adalah bagian yang paling tajam dan digunakan untuk memotong atau mengukir kayu. Bentuk ujung pahat sendiri bervariasi tergantung pada jenis pahat dan aplikasi yang diinginkan. Bagian kedua adalah bahu. Bagian ini adalah bagian yang membentuk sudut antara sisi-sisinya. Bahu memiliki kontribusi pada kontrol pemotongan dan dapat memberikan kestabilan pada saat pahat digunakan. Bagian yang ketiga adalah tangkai. Bagian ini adalah bagian panjang yang digunakan untuk memegang pahat. Tangkai biasanya memiliki bentuk yang ergonomis untuk memberikan pegangan yang nyaman kepada pengguna. Yang terakhir adalah tungkak. Jika pahat sudut memiliki tangkai yang dapat dilepas, maka bagian di mana tangkai terhubung dengan pahat disebut sebagai tungkak. Tungkak ini dapat memungkinkan penggantian tangkai dan juga memudahkan perawatan pahat. Berikutnya adalah cara penggunaan pahat corner dengan baik dan benar. Yang pertama, persiapkan kayu. Pastikan bahwa kayu yang akan digunakan sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk memastikan permukaan kayu rata dan bebas dari serpihan kayu maupun cacat yang dapat menghambat proses pemotongan. Yang kedua, pilih pahat sudut dengan tepat. Pastikan pahat sudut yang dipilih sudah sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, amankan benda kerja menggunakan alat pemegang atau klem. Ini dilakukan agar benda kerja tidak bergerak selama proses pemotongan. Yang keempat, tentukan lokasi sudut. Tentukan lokasi sudut dan tandai dengan hati-hati untuk memastikan akurasi hasil akhir. Yang kelima, gunakan palu kayu untuk memukul bagian tengah pahat secara lembut. Ini membantu pahat menembus dan membersihkan materi di sudut. Yang keenam, gerakan pahat sudut secara perlahan-lahan ke sepanjang garis sudut. Pastikan untuk selalu mengontrol pergerakan agar hasilnya rapi dan sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir, periksa hasilnya secara berkala untuk memastikan bahwa sudut yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, mari kita bahas mengenai cara perawatan pahat corner. Setelah digunakan, tentunya pahat perlu dirawat agar tidak terjadi kerusakan. Berikut adalah cara melakukan perawatan pada pahat corner agar tetap tajam. Yang pertama, beri pelumas atau minyak pelumas pada bagian logam dan mekanisme pahat sudut. Ini membantu melindungi dari korosi dan memastikan gerakan yang lancar. Yang kedua, pengasahan ulang sudut.
Jika sudut pahat telah berubah atau tidak sesuai dengan kebutuhan, maka lakukan pengasahan kembali pada pahat. Pengasahan ini bisa dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Yang ketiga, periksa tegangan dan integritas. Periksa tangkai pahat sudut untuk memastikan tidak ada retakan atau kerusakan lainnya. Pastikan juga bahwa pahat tetap dalam keadaan tegang yang baik. Yang keempat, simpan dengan benar. Simpan pahat sudut di tempat yang kering dan terlindungi dari kelembapan. Hindari menyimpannya di tempat yang terkena cuaca maupun suhu ekstrim karena dapat menyebabkan karat. Yang kelima, hindari pemakaian yang berlebihan. Jangan menggunakan pahat sudut untuk tugas yang melebihi kapasitasnya. Ini dapat menyebabkan keausan berlebihan dan juga kerusakan pada pahat. Yang keenam, gunakan dengan tepat. Gunakan pahat sudut sesuai dengan petunjuk penggunaan dan tujuan spesifiknya. Hindari pemakaian kasar atau tidak sesuai dengan desain dan kapabilitas pahat. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin pada pahat sudut untuk memastikan tidak ada kerusakan atau keausan yang signifikan. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Saat bekerja, tentunya penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Berikut adalah keselamatan kerja saat menggunakan pahat corner. Yang pertama, kenakan pakaian kerja yang sesuai. Pakaian yang sesuai dapat melindungi tubuh dari serpihan kayu dan juga potongan-potongan kecil. Yang kedua, gunakan pelindung telinga. Jika penggunaan pahat sudut melibatkan suara yang keras atau penggunaan palu, maka gunakanlah alat pelindung telinga untuk melindungi pendengaran dari kerusakan. Yang ketiga, gunakan kacamata keselamatan untuk melindungi mata dari serpihan kayu maupun partikel kecil yang mungkin terlempar selama penggunaan pahat sudut. Yang keempat, posisikan tubuh dengan benar. Pastikan keseimbangan yang baik dan hindari posisi tubuh yang dapat meningkatkan risiko cedera. Jangan berdiri di atas benda kerja yang tidak stabil. Yang kelima, gunakan sarung tangan keamanan yang sesuai untuk melindungi tangan dari potongan atau gesekan yang mungkin terjadi selama penggunaan pahat. Yang keenam, gunakan palu dengan tepat. Jika menggunakan palu untuk memukul pahat, pastikan palu memiliki berat yang sesuai dan dirancang untuk tugas tersebut. Gunakan palu dengan pegangan yang baik dan pastikan palu berada dalam kondisi yang baik. Demikian pembahasan saya mengenai pahat corner. Bila ada salah kata ataupun kekurangan materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.